Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Fitria. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-temannya ya. Oke? Lanjut, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah telaah. Untuk soal yang pertama yaitu adalah 1. Uraikan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban pelajar mata pelajaran Bahasa Arab MTS Kurikulum 2013. Yaitu jawabannya adalah yang pertama, kedudukan sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Lalu, sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh. Karena apa? Di pelajaran hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk percakapan dalam berbahasa. Seperti pelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP, dan SMA. Lalu yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, mengembangkan pemahaman tentang saling terkait antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharap memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budayanya. Lalu, yaitu ruang lingkup, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, mengembangkan pemahaman tentang saling terkait antara bahasa, budaya, serta memperluas cakrawala budaya tersebut. Lalu, demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya tersebut. Lalu, yaitu alokasi waktu. Kurikulum 2013 menentukan alokasi prota. Cara menentukan alokasi prota, total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu 2 kali semester sama dengan 18 minggu dikali jam 12 semester, 54 1 jam dikali 2 sama dengan 180, jadi totalnya 108 jam, maksudnya dalam per jam atau tatap muka. Lalu, menentukan alokasi waktu promes, alokasi jam pelajaran dalam 1 semester. Cara menentukannya total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu sama dengan 18 minggu, minggu efektif dikali 13 jam, 3 jam sama dengan 54 atau 1 semester, yaitu yang per babnya. Kalau per bab itu total alokasi per minggu, 6 minggu dikali per 3 jam sama dengan 18 jam. Jadi totalnya adalah 18 jam per bab.
Alokasi per bab dalam satu semester, cara menentukannya, total minggu efektif satu semester atau total bab satu semester sama dengan 18 minggu dibagi 3 bab sama dengan 6 minggu. Jadi total alokasi per bab satu semester yaitu 6 minggu. Lalu menentukan alokasi waktu silabus. Cara menentukannya, total alokasi pelajaran satu semester dikali 40 menit atau 54 dikali 40 menit sama dengan 18 kali pertemuan. Untuk menentukan alokasi waktu RPP, yaitu cara menentukannya, total alokasi jam per bab dalam satu semester dikali 40 menit sama dengan 18 kali 40 menit sama dengan 6 kali pertemuan atau 18 jam per pelajaran atau per jam. Untuk soal yang kedua, yaitu menjelaskan makna dan kedudukan KI dan KD se-EVA aspek-aspek pelajaran bahasa Arab MTS Kurikulum 2013. Pengertian kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi lulusan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Makna KI. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu melalui kompetensi inti integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar kelas yang berbeda dapat dijaga. Lalu, rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. A. Kompetensi inti 1 KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. KI3 kompetensi inti pengetahuan. KI4 kompetensi inti keterampilan. Makna KD kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Lalu, kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1 yaitu kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1. Kelompok 2 kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2. Kelompok 3 kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3. Kelompok 4 kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI4. Kedudukan KI dalam setiap kompetensi inti yang dipelajari oleh peserta didik memiliki gambaran yang memuat
semua aspek pengetahuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik, seperti aspek kognitif dalam bentuk pemahaman terhadap informasi yang diterima, afektif dalam bentuk sikap yang bertujuan agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap sikap yang lebih baik, dan aspek psikomotor yang terarah kepada keterampilan agar peserta didik menyalurkan berbagai kreativitas untuk menciptakan suatu hal yang baru. Lalu kompetensi inti dijabarkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Kompetensi inti bukan untuk dijabarkan dan tidak dihafalkan, tetapi untuk dibentuk melalui berbagai tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan dan sebagai pegangan bagi peserta didik bahwa dalam mengajar mata pelajaran ada pesan-pesannya yang terkandung dalam materinya. Lalu, kedudukan KD. Kompetensi dasar merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidik karena melalui kompetensi dasar setiap proses pembelajaran dapat tersusun dan terencana dengan baik sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Selain itu, KD dalam setiap mata pelajaran telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik pada umumnya agar peserta didik dapat memahami secara baik. Berdasarkan beberapa para ahli, penulis menyimpulkan bahwa kompetensi dasar tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan mengembangkan suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Hubungan KI-KD, hubungan antara kompetensi inti dan dasar, diantaranya yaitu adalah saling berkesinambungan di antara kompetensi dasar dibuat karena adanya kompetensi inti, dan yang kedua kompetensi inti sebagai acuan sedangkan kompetensi dasar sebagai alat atau kontennya. Yang ketiga, ketika tidak ada kompetensi inti, maka tidak akan ada juga kompetensi dasar, sedangkan keduanya berkedudukan sama-sama untuk dapat terlaksana pelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi, hubungan antara kedudukannya sangatlah penting guna dapat menjalankan pembelajaran yang baik sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa di suatu satuan sekolah. Lalu soal yang ketiga, uraikan indikator pencapaian kompetensi IPK dan KD3 dan 4 pelajaran Bahasa Arab mata kuliah kurikulum 2013 sesuai dengan tema. Ditugaskan masing-masing dengan memperhatikan kedalam dan keluasan KD, alokasi waktu, dan penggunaan KKO COTS. 3.1 Memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur berkebahasaan, bunyi kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang terkait dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tidak tutur memperkenalkan diri, orang lain menanyakan asal, negara, daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, atau min aina. 3.2 Menganalisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu mubtada domirnya atau khobarnya. 4.1 Mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain.
menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina atau hal, baik secara lisan maupun tulisan. 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, mubtada domirnya atau khobarnya. Dalam materi KD 3.1, mata pelajaran Bahasa Arab MTS kelas 7, bab at-ta'aruf mencakup memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina atau hal. Dimensi pengetahuan faktual, proses berpikir C2 memahami dengan KKO menjelaskan dan menentukan maka IPK yang dapat dituliskan antara lain menekankan penggunaan dari fiil mudhari pada mufradat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menjelaskan makna mufradat yang terdapat dalam bab ta'aruf, menjelaskan pemahaman siswa mengenai materi yang terdapat dalam teks sederhana dalam buku. Dalam KD ini, siswa juga masih berada di tingkat berpikir LAUS, di mana masih mencapai pada tingkat berpikir C2 dan C3, yaitu memahami dan mengaplikasikan materi yang terdapat dalam buku. Pendalaman dan keluasan materi pun masih berada di tahap pengenalan bab mengenai kehidupan sehari-hari dan berada di tahap pengenalan mufradat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam materi KD 3.2, mata pelajaran Bahasa Arab MTS kelas 7, bab ta'aruf mencakup menganalisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, mubtada domir atau khobarnya. Dimensi pengetahuan konseptual, proses berpikir C4 atau menganalisis dengan KKO, menganalisis maka IPK yang dapat dituliskan antara lain menganalisis pertanyaan mengenai teks naratif sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menganalisis susunan mufradat, membentuk pertanyaan yang tepat, menganalisis penggunaan fiil mudhari yang tepat dengan domirnya. Dalam KD ini, siswa sudah berada di tingkat berpikir HOTS karena sudah mencapai pada tingkat C4, yaitu menganalisis pendalaman dan keluasan materi pun sudah berada di tingkat cukup tinggi sehingga siswa dituntut untuk dapat lebih menganalisis dan mengaplikasikan. Lalu dalam materi KD 4.2, mata pelajaran Bahasa Arab MTS kelas 7, bab ta'aruf mencakup mendemonstrasikan melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina atau hal, baik secara lisan maupun tulisan. Dimensi pengetahuan konseptual, proses berpikir C5 atau mengevaluasi dengan KKO menjabarkan maka IPK yang dapat dituliskan antara lain menjabar kembali materi yang telah dipelajari, menjabarkan hasil pembelajaran di depan kelas mengenai kegiatan sehari-hari di keluarga. Dalam KD, keterampilan ini siswa dituntut untuk mengevaluasi
apa yang telah dipelajari dan untuk meyakinkan evaluasian tersebut, siswa diharapkan mampu untuk mendemonstrasikannya di depan kelas mengenai kehidupan sehari-hari ke dalam dan keluasan pada materi ini berada pada tingkat berpikir HOTS. Dalam materi KD 4.2 mata pelajaran Bahasa Arab MTS kelas 7 bab ta'aruf menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkait dengan tema ta'aruf dengan bentuk memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dhamirnya atau khobarnya. Menyajikan atau menciptakan dimensi pengetahuan prosedural proses berpikir C6 yaitu mencipta dengan KKO membuat maka IPK yang dapat ditulis antara lain membuat beberapa teks sederhana yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, membuat macam-macam teks dengan jenis yang berbeda berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Dalam KD, keterampilan ini siswa dituntut untuk menyajikan beberapa teks yang sudah dipaparkan di dalam buku yang sesuai dengan KMA 183 kedalaman dan keluasan pada materi ini. Bisa dikatakan puncaknya pembelajaran karena di mana siswa sudah berada di tahap membuat apa yang sudah dipelajari dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu soal yang keempat yaitu uraikan secara rinci dan komprehensif profil atau kompetensi yang akan tampak pada siswa setelah mempelajari tema yang diuraikan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui mufrodat tentang tema at-ta'aruf. Lalu yang kedua, siswa dapat memperkenalkan diri dan temannya menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisannya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui gagasan dari sebuah teks dengan tema at-ta'aruf. Yang keempat, siswa juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis dan menyajikan hasil analisis gagasan dari sebuah teks atau paragraf. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.